Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tema terkait dengan perkara yang membatalkan puasa dan jenis-jenis puasa. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau membagi puasa itu menjadi 3. Yang pertama ada shaumul awam, puasanya orang awam. Yang kedua ada shaumul khawas, puasanya orang-orang khusus. Yang ketiga ada shaum khawasul khawas, ada puasanya orang yang terkhususnya dari khusus tadi. Yang pertama adalah puasa awam. Puasanya orang awam adalah meninggalkan dari mufattirat, as-shaum anil mufattirat, meninggalkan dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa, seperti makan, minum, berhubungan suami istri. Itu shaumul awam. Yang kedua, Imam Al-Ghazali membaginya shaumul khawas, puasanya orang-orang khusus, yaitu as-shaum anil ma'asi, meninggalkan dari beberapa maksiat. Puasanya orang khusus adalah tidak hanya meninggalkan makan dan minum, tapi meninggalkan maksiat. Yang ketiga ada as-shaumu khawasul khawas, puasanya orang yang terkhusus dari orang-orang yang khusus tadi, yaitu dia meninggalkan amma siwallah, meninggalkan segala sesuatu selain Allah. Jadi puasa yang tingkatan ini yang tertinggi, dia tidak hanya tidak makan, tidak minum, dan tidak hanya meninggalkan maksiat, tapi hatinya selalu ingat pada Allah, hatinya selalu dzikir kepada Allah. Kalau dia terlintas dalam hatinya, dalam pikirannya selain Allah, dianggap batal puasanya. Itu tingkatan khawasul khawas yang tertinggi. Jadi dia benar-benar fokus sehari itu puasanya dari hal-hal selain Allah. Tinggal kita ada di tingkatan yang mana. Setidaknya ya kita latihan, mari bersama-sama, tidak hanya di tingkatan shaumul awam yang hanya meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa, tapi setidaknya shaumul khawas, yaitu meninggalkan maksiat-maksiat. Dalam beberapa kitab fikih dijelaskan bahwa perkara yang membatalkan itu dibagi 2, yaitu ada yang namanya mufattirat dan ada yang kedua adalah muhbitat. Mufattirat itu hal-hal yang membatalkan puasa, puasanya batal. Kalau batal, dia otomatis wajib mengqadai puasanya di kesempatan lain waktu setelah Ramadan, yaitu tadi seperti makan, minum, berhubungan suami istri. Itu minal mufattirat, hal-hal yang dapat membatalkan puasanya. Yang kedua ada namanya muhbitat, al-muhbitat, yaitu hal-hal yang membatalkan pahalanya puasa. Puasanya tetap sah, tapi dia tidak mendapatkan pahala puasanya. Rasulullah bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'athas. Banyak orang-orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya haus dan lapar, dahaga dan lapar. Hanya lapar dan dahaga. Itu orang-orang yang berpuasa tetapi dia masih melakukan hal-hal yang dapat menggugurkan pahalanya puasa. Itu al-muhbitat, puasanya sah tapi tidak mendapatkan pahala. Kalau di kitab-kitab itu dijelaskan ada 6 hal yang dapat membatalkan pahalanya puasa. Yang pertama adalah al-ghibatu, ghibah, ngomongin kejelekan orang, itu dapat menggugurkan pahala puasa. Yang kedua adalah an-namimatu, adu-adu cara Jawa ini, atau adu domba, atau memprovokasi sini, memprovokasi sana untuk mengadu. Itu an-namimatu. Yang ketiga ada al-kadzibu, bohong. Jadi ketika puasa dia ngomongnya berbohong, itu dapat menggugurkan pahalanya puasa. Yang selanjutnya ada al-yaminul kadzib, yaitu bersumpah, dia sumpah dan mengingkarinya.
itu juga membatalkan pahalanya puasa. Yang kelima ada qaulul fuhsyi, yaitu omongan-omongan yang jelek. Jadi ketika puasa dia masih misoh, ya omongan-omongan yang jelek itu dapat menggugurkan pahalanya puasa. Dan yang terakhir adalah an-nadruh bisyahwah, yaitu melihat sesuatu dengan syahwat, itu dapat menghilangkan pahalanya puasa. Jadi ini yang perlu sangat diperhatikan bagi anak-anak muda, melihat lawan jenis dengan syahwat, atau mungkin ya mohon maaf ya kalau ada yang terbiasa nonton film porno, nah itu dapat membatalkan pahalanya puasa. Atau bahkan kalau dia sampai al-istimna'u, yaitu sengaja, mohon maaf ya ini pembahasan fikih harus disampaikan, agak jorok memang, yaitu sengaja untuk mengeluarkan sperma, itu namanya al-istimna'u. Kalau dia sengaja, nah itu dapat, kalau istimna itu malah sampai membatalkan puasanya, jadi nanti wajib diqodoi. Atau nadruh bisyahwah tadi, melihat sesuatu dengan syahwat. Kalau dia sudah tahu kalau nanti dengan melihat itu sampai keluar sperma, nah itu membatalkan puasa. Tapi kalau hanya nadruh bisyahwah, melihat sesuatu dengan syahwat, itu menggugurkan pahalanya puasa. Jadi itu perbedaannya. Kalau hanya melihat dengan syahwat, membatalkan pahalanya atau menghilangkan pahalanya puasa. Tapi kalau sampai dia memang sudah terbiasa dengan melihat itu, dia akan keluar sperma, keluar mani, dia tahu itu dianggap seperti istimna atau sengaja mengeluarkan sperma, atau bahasanya ya onani, masturbasi, itu dapat membatalkan puasanya. Tidak hanya pahalanya, sampai puasanya, dan nanti wajib mengqodoi puasanya. Itu yang perlu diperhatikan. Berbeda dengan ketika dia tidak sengaja keluar spermanya, kayak al-ikhtilam, dia mimpi basah ya, siang hari sedang tidur terus keluar sperma, mimpi basah tanpa disengaja, itu tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan adalah ketika disengaja. Itu yang perlu diperhatikan. Berbeda lagi kalau saya pernah ditanya itu terkait dengan orang yang puasa siang hari tapi dia keadaan junub gimana. Ya, mungkin malam hari dia mimpi basah sampai subuh dia belum mandi, itu puasanya tetap sah kalau itu. Jadi puasa itu tidak mewajibkan harus suci dari jinabat atau suci dari hadas besar, itu tidak harus. Tapi lebih baik memang kesunahannya mandi dulu sebelum subuh itu. Tapi seandainya tidak, tetap puasanya sah. Jadi itu hal-hal yang dapat membatalkan. Jadi tadi ada dua, ada al-mukhbitat, ada al-mufattirat. Kalau mufattirat itu hal-hal yang membatalkan puasanya ya, dan wajib mengqodoi. Kalau mukhbitat, al-mukhbitat itu sesuatu yang dapat membatalkan atau menghilangkan pahala puasanya saja. Jadi kalau kita kembali keterangan Imam Al-Ghazali di Ihya itu, ya kita melihat puasa kita pada tingkatan mana. Ada shaumul awam tadi, puasanya orang awam yang hanya meninggalkan mufattirat, hal-hal yang dapat membatalkan puasanya. Yang kedua adalah shaumul khawas tadi, yaitu puasanya orang khusus, yaitu tidak hanya meninggalkan yang membatalkan puasa seperti makan minum, tapi dia as-shaumu anil ma'asi, meninggalkan maksiat-maksiat. Semoga dengan keterangan ini kita menambah pengetahuan, tambah ilmu terkait dengan hal-hal yang dapat membatalkan puasa dan membatalkan pahalanya puasa. Demikian dari saya, semoga ada barokah manfaatnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.